Orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar. Kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget. Orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siang malam, hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Semuanya didoakan di dalam sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ada lagi kisah ketika Bilal bin Rabah. Kan Bilal tuh cinta banget sama Rasul. Setelah Rasulullah wafat, Bilal udah gak pernah lagi mau azan. Bahkan dia gak mau tinggal di kota Madinah, coba bayangin. Karena di setiap jengkal kota Madinah itu ada kenangan bersama Rasulullah. Kayak seseorang yang pindah dari sebuah kota karena pengen move on. Bilal sejak Rasulullah wafat minta izin kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, izinkan saya pergi dari kota ini. Ya Bilal, kenapa? Kami membutuhkanmu di sini. Tidak, saya tidak kuat di sini. Setiap saya ngelihat Masjid Nabawi, saya teringat Rasul. Ngelihat rumah-rumah Rasul, saya teringat Rasul. Ngelihat jalan-jalan yang pernah kita lalui bersama Rasulullah, saya nggak kuat ya Abu Bakar, izinkan saya pergi. Akhirnya diizinkan, Bilal pergi ke Syam, Suriah. Sampai di Suriah dia nikah. Suatu malam Bilal mimpi, dan mimpi orang yang soleh itu ilham. Hampir seperti wahyu walaupun beda dengan wahyu, ilham. Mimpi ketemu Nabi. Nabi datang dalam mimpinya Bilal. Terus Nabi bilang, ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kamu jadi asing sekali bagiku wahai Bilal? Kenapa kita jadi kayak orang asing wahai Bilal? Ma hadzal jafa ya Bilal, kata Rasulullah dengan wajah tersenyum. Ma hadzal jafa ya Bilal. Kenapa kita jadi orang asing wahai Bilal? Zuruna. Datanglah, ziarahilah kami, silaturahimlah kepada kami. Kami rindu kepadamu wahai Bilal. Bangun dari mimpi, Bilal bilang kepada istrinya, wahai istriku, saya baru ketemu Rasulullah dalam mimpi. Hah, benarkah? Benar, apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Rasulullah, kita menjadi asing karena gak pernah menziarahi Rasulullah. Dan beliau menyuruh saya untuk ziarah. Wahai istriku, besok saya akan pergi ke Madinah. Dari Suriah, dari Damaskus, pulang ke Madinah. Ziarah makam Rasulullah, salawat kepada Rasulullah. Melihat makam Rasulullah, udah lama kangen sama Rasulullah. Duduk di makam Rasulullah, nangis-nangis. Ya Rasulullah, kangen banget. Kayak Aisyah setiap hari duduk di makam Rasulullah. Aisyah tuh setiap hari loh. Asal udah pagi, yang lain pada sibuk ke pasar, dia mah ke makam suaminya. Ini gak tergantikan di hati Aisyah. Akhirnya ketika makam Rasulullah tuh bersebelahan dengan masjid. Kalau dulu, sekarang udah masuk dalam area masjid.
Abu Bakar datang, "Ya Bilal, alhamdulillah kamu sekarang ada di Madinah. Ya Bilal, boleh saya minta sesuatu?" Kata Bilal, "Apa ya Abu Bakar? Sudah lama kami tidak mendengar suaramu mengumandangkan azan. Kumandangkanlah azan untuk kami. Kami rindu dengan azan darimu, wahai Bilal." Kata Bilal, "Saya nggak kuat ya Abu Bakar." "Kenapa?" "Setiap kali saya menyebutkan nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya nggak akan kuat ya Abu Bakar. Saya nggak kuat menyebutkan nama Rasulullah, saking rindunya kepada Rasulullah." Akhirnya Abu Bakar nggak putus asa, minta Umar, "Umar, tolong dong paksain dikit, pakai cara kamu." Gitu kalau. Bilal, ada apa ya Umar? "Azan dong," gitu. Gaya-gaya gitu deh. "Azan dong Bilal." "Umar, maaf ya, saya nggak bisa kalau azan udah nggak kuat lagi sekarang sejak Rasulullah wafat." Wah, Umar maksa-maksa juga nggak bisa. Akhirnya mereka nemu ide yang paling jitu. Undang cucunya Rasul yang nyuruh, Hasan dan Husain. Datang nih Hasan Husain. "Om," kata Hasan Husain. Kan Bilal mah om ya. "Om, cucu Rasulullah, wajahnya mirip Rasulullah, auranya tuh aura orang salih, cara jalannya kayak Rasulullah, suaranya kayak Rasulullah, akhlaknya ini cucu paling mirip dengan kakeknya." Katanya om, langsung Bilal kaget, teringat dengan Rasulullah. "Hasan, Husain," Bilal peluk gitu. "Om, azan dong om." "Aduh, gimana ya?" Yang mintanya cucu Rasul, "Gimana ya? Azan dong om, udah lama nih nggak dengerin azan om, biar ingat sama kakek." "Itu masalahnya om, kalau udah ingat sama kakek kalian tuh nggak kuat. Coba dulu dong om, ntar kita bantu deh," gitu. Akhirnya ya udah deh, kalau yang mintanya cucu Nabi kan nggak enak nih ditolak sama kayak Nabi yang minta. Mulai nih Bilal. cek kalau bahasa kita mah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget satu kota Madinah coba. Dia berdiri di atas menara yang paling tinggi di Madinah. Menaranya itu rumah orang yang paling tinggi di Madinah, itu tempat dia biasa azan. Dia azan. Sejak dia ke Suriah, nggak ada lagi yang berdiri di menara itu. Tiba-tiba Bilal berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah kaget dan berteriak, seluruh pojok kota Madinah berteriak, "Apakah Rasulullah sudah hidup? Apakah Rasulullah sudah kembali?" Satu kota Madinah heboh. Trending topik. Wah, viral di mana-mana. Bilal azan, Rasulullah sudah hidup lagi, Rasulullah sudah dibangkitkan, Rasulullah sudah kembali kepada kita. Heboh satu kota Madinah. Orang yang berdagang meninggalkan dagangannya, yang tadi di rumah langsung siap-siap ke masjid. Buruan semuanya berlari ke masjid serentak. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkumpul orang berbondong-bondong datang ke masjid. Penuh aja sampai di jalan-jalan. Semuanya orang, Rasulullah mana Rasulullah. Ketika Bilal sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis Bilal. Ketika Bilal nangis, orang-orang baru sadar ternyata Rasulullah tidak hidup kembali, tetapi Bilal yang datang dari Suriah mengumandangkan azan. Lalu diucapkan sekali lagi, asyhadu anna Muhammadar. Terputus, nangis, satu kota Madinah menangis. Kata para periwayat kisah ini, Madinah hanya 2 kali pernah menangis seheboh itu. Satu ketika Rasulullah wafat, kedua ketika Bilal mengumandangkan azan setelah sekian lama.